Maka mari kita tenangkan diri, karena ini juga bagian yang Tuhan perkenankan kita berdoa, membuka, dan saya akan memimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih terus limpahkan, berikan kepada kami. Maka melalui media online ini, kami bersama-sama bersehati, meluangkan waktu dan juga tempat bersama-sama ya Tuhan, untuk mengikuti momen di mana kami akan melatih diri kami, mendengar suara-suara dalam diri kami. Dan biarlah kiranya melalui momen mindfulness ini, kami kembali disadarkan bahwa kami juga butuh tenang, menikmati apa yang Tuhan mau dalam diri dan hidup kami dan bahkan diri kami sendiri. Berkati setiap narasumber kami, biarlah kiranya baik moderator nanti Mbak Jessica dan juga Ibu Agape, Tuhan sertai, Tuhan pimpin sehingga memang momen ini menjadi momen yang terbaik untuk mempersiapkan kami dan melatih kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan ini. Setiap rekan-rekan kami yang lain juga Tuhan sertai di tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Kami tahu media online ini akan sangat terbatas untuk dapat memudahkan kami memberikan setiap pertanyaan ataupun arahan-arahan. Tapi kami mau meyakini bahwa Allah akan menuntun kami dan bahkan menjaga jaringan internet kami supaya di dalam pelaksanaan acara ini dapat semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu Tuhan berikan kami semangat, sukacita, dan juga Tuhan juga yang pelihara jaringan internet kami dan kawal sehingga momen 1,5 jam ke depan dapat berjalan dengan maksimal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Monggo saya serahkan kepada Mbak Jessica sebagai moderator. Baik, terima kasih Kak Eka untuk waktunya. Terima kasih juga sudah membantu kami untuk memimpin doa di awal. Saya ingin menyapa dulu teman-teman semua yang sudah hadir bersama dengan kami di sini. Ada sekitar 19 orang. 19 orang yang saya inilah ini berarti adalah 19 orang yang menganggap bahwa pengelolaan emosi itu penting, terutama di saat-saat seperti ini, dan itu sungguh apresiat buat kami karena belakangan emosi itu sering dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting dan orang seringkali mengabaikan, tapi teman-teman di sini ada pastinya merupakan satu kebetulan ya. Jadi semoga apa yang disampaikan nantinya baik itu oleh Bu Agape bisa membawa banyak manfaat buat kita semua. Nah, sebelumnya nanti kan kita akan ada sedikit pemberian materi, ada juga akan mengajarkan gerakan-gerakan dari Bu Agape sendiri ke kita bagaimana cara membantu kita menenangkan diri. Jadi teman-teman mungkin sudah bisa mempersiapkan posisi yang enak, yang nyaman untuk bisa menyaksikan acara ini dari awal sampai nanti selesai gitu ya. Dan kalau misalkan bisa ada di ruangan yang memang tenang, yang tidak terganggu atau ada minimal suara lah, sehingga nanti kita bisa lebih fokus gitu ya. Dan dengan keterbatasan waktu yang ada nih, saya juga mau menyampaikan sebelumnya bahwa mungkin nanti kalau memang ada teman-teman yang mau bertanya silahkan, kita akan buka pertanyaan di akhir materi sebelum kita akan melakukan gerakan yang akan diajarkan oleh Bu Agape nanti gitu ya. Nah, itu silakan di chat aja di Teams ini, nanti saya akan pilih mana pertanyaan-pertanyaan yang dirasa bisa dijawab di online. Nah, mungkin buat nanti teman-teman yang merasa bahwa pertanyaan saya belum terjawab, nggak apa-apa, silahkan di-emailkan saja ke UPKK. Nanti kita akan bantu untuk menjawab. Kalau misalkan memang nanti ada keperluan untuk konseling online dan sebagainya untuk ditindaklanjuti, nanti kita akan hubungi seperti itu. Tapi kalau memang misalkan sudah terjawab ya, kami berterima kasih sekali gitu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Begitu ya kurang lebih mungkin prosesnya. Sekarang mungkin tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Agape selaku konselor yang banyak membantu kami di UPKK untuk bisa menangani terutama sama ini mahasiswa ya Bu ya. Silakan Bu Agape untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, kita akan mulai ya seperti yang tadi sudah disampaikan. Kita ini sekarang sedang ada di masa pandemi. Ya, kita semua sedang mengalami hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
belum pernah terjadi sebelumnya. Saya rasa mungkin saya yang paling tua kali di sini ya. Ada nggak yang lebih tua dari usia saya yang 50 tahun? Saya nggak pernah mengalami, berarti pasti kalian juga nggak ada seorang pun yang pernah mengalaminya. Ketika pertama kali dikatakan di rumah dulu, itu kan 2 minggu ya. Tiba-tiba udah 3 bulan ternyata ya. Betul, udah lama banget jadinya. Iya banget, dan kita ini sebenarnya adalah hal yang sangat wajar kalau kita tidak merasa nyaman. Ini sangat wajar, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sekarang kita sehat, sejam lagi kita belum tahu, karena virus itu kita nggak tahu ada di mana. Dan yang lebih menjadi membuat perasaan itu berat adalah karena virus corona ini juga sebelumnya belum pernah ada kan, ini kan sesuatu yang terus bermutasi. Dokter-dokter juga masih berlomba-lomba untuk mencari apa ini, bagaimana pengobatannya. Kakak saya juga seorang dokter dan dia mengatakan bahwa ini memang sesuatu yang kita sama-sama nggak tahu gitu, sehingga sangat wajar kalau kita merasa cemas, kita merasa gelisah, takut. Nah, masalahnya adalah ketika kita menghadapi masa-masa seperti ini ya teman-teman, apakah kita menyadari apa sih yang kita rasakan? Lalu apakah kita menyadari perasaan itu mempengaruhi kita seperti apa? Nah itu dengan mindfulness. Mindfulness itu adalah ketika kita menyadari apa yang terjadi di tubuh kita, apa yang terjadi pada perasaan kita, apa yang sedang terjadi saat ini di sini, dan bagaimana itu kemudian mempengaruhi kita. Masa-masa ini adalah masa-masa yang makin membuat emosi itu tuh gitu ya. Misalnya begini contohnya, kita tahu bahwa kita nggak libur, kita ini kan work from home atau study from home. Tetapi yang namanya ada di rumah, perasaannya itu tuh kan perasaan libur gitu ya, perasaan hari Iya benar Bu. perasaan hari Minggu, walaupun kita harus kerjain ini, harus kerjain, tapi perasaannya itu tuh. Nah itu adalah salah satu indikasi betapa yang namanya emosi itu ada dan mempengaruhi. Dan pengaruhnya tuh kuat loh, kuat. Nah masalahnya kecil, seringkali itu kita dibiasakan untuk nggak boleh cengeng, nggak boleh ngeluh, nggak boleh, apalagi nih ya, saya mohon maaf, tapi ada beberapa ajaran juga yang misalnya mengatakan bahwa orang Kristen tuh nggak boleh khawatir, kita harus beriman, kita nggak boleh cemas gitu ya. Dan itu membuat seringkali kita kemudian tidak ingin merasakan perasaan kita. Masalahnya adalah perasaan itu ada. Dan sering kita sebelum lebih jauh berbicara, menyadari bahwa tiap manusia terdiri dari 3 hal ya. 3 aspek ya, emosi, pikiran, dan perasaan. Emosi, pikiran, dan perilaku. Perasaan, pikiran, dan perilaku ya, 3-3-nya P. Pikiran, perilaku. Itu terdiri dari itu. Nah, pikiran itu adalah sesuatu yang berbeda dari emosi, perasaan. Perasaan itu sesuatu yang seperti yang dari tadi saya katakan, yaitu mempengaruhi kita. Dan itu penting untuk kita perhatikan. Misalnya begini loh, ada yang sangat sederhana deh. Mungkin ada yang udah tahu ya. Misalnya kita meludah nih, maaf nih ya, kita meludah. Tiap hari kan kita meludah ya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Coba ludah kita tuang ke gelas. Atau ke sendok, kita ludah gitu ya, minum, mau nggak? Nih, kita meludah ke gelas, lalu setelah penuh, kan nggak mau biji ya. Padahal pikiran kita mengatakan itu bersih, itu juga tiap hari kamu telan gitu ya. Kita terlalu jijik gitu ya, dan siapa yang mau? Nggak mau. Saya sih nggak mau, nggak bisa. Nah itulah salah satu indikasi betapa emosi itu bisa sangat mempengaruhi perilaku kita. Sehingga walaupun tiap hari kita terbiasa menelan ludah, begitu emosi itu kuat, nggak bisa, nggak mau. Dan pikiran kita nggak bisa memerintah emosi kita. Itu salah satu contoh aja ya. Nah, kita perlu tahu juga bahwa emosi itu berubah-ubah, emosi itu datang dan pergi. Kita bisa bangun pagi tadi kesel banget gitu ya, misalnya dibangunin orang tua kita, disuruh ini, suruh itu gitu ya, atau dibangunin sama anak tetangga yang berisik, teriak-teriak, kita bisa kesel banget gitu ya. Terus tiba-tiba
gebetan kita nelpon misalnya gitu ya, terus ngomong, gue kirimin sarapan tuh pakai Gojek gitu. Wah, emosi kita langsung berubah kan, ya enggak? Langsung senang, langsung berubah. Jadi emosi itu sangat mudah berubah. Sementara kalau pikiran atau perilaku enggak. Pikiran kita misalnya, ketika saya merasa aku bukan orang yang pandai bicara, itu kan pikiran kita, itu nggak mudah berubah. Itu akan terus kita bawa tiap kali disuruh presentasi, disuruh apa, langsung enggak. Walaupun kita pernah presentasi dan berhasil, tapi belum tentu pikiran kita akan berubah gitu. Jadi itu pikiran itu lebih stabil, lebih bisa lebih bisa dijadikan pegangan gitu loh. Makanya walaupun emosi itu penting, bukan berarti emosi itu harus kita ikuti. Nah, inilah gunanya mindfulness. Ketika ada emosi, maka emosi itu perlu untuk kita akui. Aku cemas, aku khawatir. Bagaimana ini? Udah sekian bulan di kos, kuliah nggak jelas bagaimana, kiriman dari kampung bagaimana. Terima pikiran itu, hargai lalu kenali, apa sih ini yang aku rasakan? Sehingga ketika kita menerima pikiran kita, lalu kita mengenali apa sih yang aku rasakan, lalu pikiran itu bisa kita atur, bisa kita regulasi, sehingga kemudian kita bisa berespon. Ya, saya ingin kita membedakan antara responsif dan reaktif. Ketika kita reaktif, ada apa, emosi kita terus bisa marah, teriak, tapi ketika kita merespon, itu kita sedang mengambil jarak dulu. Apa nih? Aku merasa apa nih? Apa nih? Nah, sehingga kemudian kita bisa berespon dengan cara yang lebih baik. Nah, mindfulness adalah salah satu teknik untuk kita mengambil jarak nih dari emosi kita. Sehingga kita bisa mikir sebentar nih. Sehingga kita bisa berespon dan nggak reaktif terhadap perasaan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 73. Teman-teman punya Alkitab? Kalau ada Alkitab atau ada di handphone, boleh dibuka. Alkitab apa Alkitab ya, Bu? Kalau saya bacakan ya, Mazmur 73. Kalau ada yang punya Alkitab atau ada di handphonenya, silahkan dibaca sambil mendengarkan saya membacakannya. Kenapa saya mengutip Mazmur? Karena menurut saya Daud adalah seorang yang mindful banget gitu. Dia mindfulness, dia bisa mengenali perasaannya dan dia mau mengakui perasaannya. Oke ya, kita mulai. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan tidak mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap
di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini. Sampai sekian pembacaan kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memahami bagaimana Daud bersikap mindful terhadap dirinya. Jadi nggak gengsi gitu loh, nggak jaim gitu ya. Jadi ketika dia melihat sebuah fenomena, waduh, kenapa ini ya? Kok orang-orang jahat malah sukses? Kenapa mereka melakukan kesalahan malah menjadi lebih berhasil dengan apa yang dilakukan gitu ya? Kekayaannya berlimpah-limpah dan kelihatannya senang terus gitu ya. Lalu dia mengakui, aku cemburu, aku cemburu, aku cemburu. Nah, ini salah satu cara yang baik ketika menghadapi perasaan. Kita akui, kita hargai perasaan kita. Sama seperti Daud, dia mengatakan, aku cemburu melihat orang-orang itu. Nah, seringkali ketika kita memiliki perasaan negatif, kita nggak suka sama perasaan negatif kita. Dan seringkali itu kita abaikan atau kita tolak. Nggak boleh gitu lah, nggak boleh. Masa cemburu, gue orang Kristen, nggak boleh. Nah, itu kemudian akan membuat kita jadi nggak bisa berelasi dengan diri kita sendiri. Jadi seperti terpisah gitu, karena realitanya kita merasa cemburu. Tapi kemudian kita nggak mau, nah itu yang membuat kita tidak merawat emosi kita. Sehingga makin lama ketika emosi nggak dirawat, itulah yang kemudian membuat kita jadi reaktif. Menjadi gampang depresi, gampang stres, dan seterusnya. Nah, titik balik Daud adalah ketika dia menyadari perasaannya, dia menghargai, dia mengenali, oh aku cemburu ya, ternyata aku cemburu. Tapi kemudian dia mengatur perasaan itu gitu ya, meregulasi, mengatur. Titik baliknya ada di ayat 17 sampai kita mulai dari ayat 16 ya. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Jadi fenomena itu nggak mudah untuk dia pahami sampai dia kemudian masuk di ayat 17 ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, ini adalah hal yang saya ingin tekankan. Mindfulness itu hanya teknik. Jadi kita tidak ingin menjadi ahli mindfulness. Untuk apa? Tujuan kita adalah bagaimana kemudian apa yang kita lakukan membuat kita makin mengenal Tuhan. Seperti Daud, dia jadi makin mengenal Tuhan setelah dia mengakui perasaannya, menerima perasaannya, mengatur perasaannya. Respon dia adalah kemudian dia nggak percaya, oh itu cuma fenomena, nggak mungkin Tuhan memberkati orang-orang berdosa. Ya, jadi ini yang ingin saya tekankan, makanya saya mengambil bagian ini. Jadi sekali lagi mindfulness itu cuma teknis, kita jangan fokus pada hal-hal yang sifatnya psikologis, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita sebagai orang-orang percaya adalah bagaimana kemudian kita bisa menemukan teknik-teknik yang membuat kita tenang sehingga kita bisa mendekat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud. Ketika dia mengakui perasaannya, dia nggak menolak perasaannya. Dia mengakui, menghargai, mengenali perasaannya, itu membuat dia bisa mendekat. Dan kemudian dia bisa melihat, oh dari sudut pandang Tuhan tuh ternyata beda ya dari sudut pandang manusia. Jadi ini adalah dasar firman Tuhan yang membawa kita lebih jauh masuk. Nah, jadi mindfulness itu apa? Sekali lagi, seperti yang tadi juga sudah dikatakan, mindfulness itu adalah bagaimana kita bisa mengenali perasaan kita saat ini, menerimanya, nggak menjudge gitu ya. Jadi nggak menjudge diri sendiri gitu loh. Karena itu akan membuat kita jadi makin tertekan gitu loh, makin menolak gitu, makin terpisah dengan diri kita sendiri. Gitu, karena diri kita ini sebuah kesatuan, perasaan, pikiran, perilaku itu satu kesatuan, dan makin kita pisah-pisahkan, kita akan makin bingung nih, aku harus ngapain nih, dan itulah yang biasanya membuat kita jadi cemas, stres, depresi. Tapi bagaimana kemudian kita belajar untuk tenang sehingga kita bisa mendekat pada Tuhan dengan genuinnya kita gitu ya, realnya kita, apa adanya kita. Nah, tapi itu bukan hal yang biasa kita lakukan. Kalau kita mau jujur,
yang biasa kita lakukan, bangun pagi tuh pikiran udah penuh dengan semua, aduh gini, aduh ini belum selesai, aduh ini, bangun pagi kan kita biasa gitu. Lalu kita berdoa juga, ya Tuhan terima kasih untuk hari ini, pernah nggak kita ngalamin, aku udah doa makan belum ya tadi, misalnya kayak gitu, nggak sadar apa yang kita lakukan udah kayak autopilot gitu ya. Dan itulah yang seringkali kemudian membuat kita sangat gampang menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi terganggu secara emosi. Nah, saya mau mengajarkan beberapa gerakan kepada kita. Sekali lagi, tujuan kita bukan untuk ahli di dalam gerakan-gerakan ini, tetapi setelah melakukan gerakan, saya berharap kita bisa menjadi lebih tenang, sehingga kita bisa lebih jujur di hadapan Tuhan, mengakui perasaan kita, mendekat kepada Tuhan, dan mendapatkan jawaban secara nyata dari Tuhan yang kita imani. Oke, kita akan coba beberapa gerakannya. Bagaimana? Boleh. Tapi mungkin sebelum kita melakukan gerakan ini, buat teman-teman bisa minta tolong untuk Ibu Agape-nya tuh di pin. Jadi videonya di pin, itu bisa dilakukan di setting, terus kemudian Ibu Agape-nya di pin supaya kita bisa fokus untuk bisa melihat video dari Ibu Agape. Dan untuk teman-teman yang lainnya juga, kalau bisa videonya jangan di off, supaya Bu Agape juga bisa melihat gerakan kita. Mungkin kalau karena keterbatasan kita untuk bisa bertemu saat ini, paling tidak Bu Agape bisa melihat mana yang sudah mengikuti dengan tepat atau tidak, supaya bisa ini ya Bu ya, saling cross check ya Bu ya. Ya. Ya gitu ya. Jadi kalau bisa. Atau ada yang duduk di kursi? Aku di kursi, yang teman-teman yang lain gimana? Kalau ada yang di bawah juga boleh ya, boleh di bawah, boleh di kursi berarti Bu ya? Di kursi, maksudnya saya mau kasih tahu nih ya, misalnya ada di kursi, maka begini aja, usahakan kaki menempel di lantai, telapak kaki menempel di lantai, tangan di, kalau yang duduk di kursi ya. Jadi, tapi untuk selanjutnya saya akan kasih contohnya untuk yang di matras saja ya. Di matras, oke. Kita duduk bersila. Kita cenderung kalau duduk tuh begini. Nah, jangan ya, jadi tegakkan, tapi rileks. Jadi nggak tegang, rileks. Tetapi yang penting adalah duduk nyaman, kemudian tulang punggung tegak, perutnya tegak. Kemudian mari kita pejamkan mata. Kita bernafas. Coba rasakan bagaimana tangan kita ada di lutut, menyentuh lutut kita. Kita rasakan bagaimana untuk yang bersila ada jari-jari yang tertindih oleh kaki atau oleh paha. Rasakan bagaimana kulit kita menyentuh kursi atau menyentuh matras. Rasakan bagaimana udara keluar masuk dari hidung kita. Rasakan bagaimana detak jantung kita. Rasakan apa yang dirasakan kulit kita, apakah merasa dingin atau panas, adakah yang gatal, adakah perasaan tidak nyaman. Terima perasaan itu. Terima dan biarkan dia. Jangan dihakimi. Jangan dinilai. Kemudian, kita akan belajar bernafas ya, untuk menolong kita meredakan perasaan tegang atau emosi yang mungkin muncul. Ini adalah latihan, dan sama seperti latihan yang lain, kalau tidak dilatih, kita nggak akan bisa gunakan. Jadi ini harus dilatih. Seperti misalnya kita mau menjadi pemadam kebakaran, kan kita harus latihan pakai alat pemadam kebakarannya. Nah, ini adalah latihan. Ketika kita bernafas, perut dikembangkan.
Ketika kita mengambil nafas, perut dikembangkan. Ketika kita membuang nafas, perut dikempeskan. Ya, cukup jelas ya. Ketika kita mengambil nafas, perut dikembangkan. Ketika kita membuang nafas, perut dikempeskan. Seperti kulit perut kita itu mau nempel ke tulang belakang, kira-kira kayak gitu. Oke ya, kita mulai. Ambil nafas, saya hitung sampai 3. Ambil nafas. 1, 2, 3. Buang nafas. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Ambil nafasnya perlahan, membuangnya perlahan. Ambil nafas. 1, 2, 3. Buang nafas. 1, 2, 3. Bisa ya, mudah ya. Sekarang kita buat lebih panjang. Kita ambil nafas 3 kali. 3 hitungan, kemudian ketika buang nafas, bayangkan di mulut kita itu ada sedotan. Jadi kita membuangnya pelan-pelan seperti lewat sedotan. Jadi kita tarik nafas 3 hitungan, kita buang nafas lewat mulut pelan-pelan 6 hitungan. Ya, jadi menghirup nafas lewat hidung, membuang lewat mulut seperti melewati sedotan, gitu ya. Kita mulai. Tarik nafas 3 hitungan. 1, 2, 3. Buang 5, 4, 3, 2, 1. Bisa? Sekali lagi ya. Tarik nafas, jangan lupa perut dikembangkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Tarik nafas. 1, 2, 3. Buang 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang lebih jauh lagi ya. Kita tarik nafas 3 hitungan, lalu tahan 3 hitungan, baru kemudian kita buang seperti lewat sedotan. Ya, kita coba ya. Tarik nafas, jangan lupa perut dikembangkan. Tarik nafas, 1, 2, 3. Tahan 2, 3. Buang 5, 4, 3, 2, 1. Bisa? Sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3. Tahan 2, 3. Buang 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang itu tadi latihan. Selanjutnya lakukan sendiri sepanjang yang teman-teman bisa. Jadi berapa hitungan bisa tarik nafas, berapa hitungan bisa ditahan sebisa mungkin, lalu keluarkan sepelan mungkin. Ya, lakukan sesuai hitungan, lalu rasakan, itu yang penting. Rasakan ketika menarik nafas rasanya gimana, ketika menahan apa yang terjadi dengan perasaanmu, dengan kepalamu, dengan hidungmu, dan apa yang terjadi dengan tubuhmu gitu ya, ketika menahan nafas selama yang mungkin kamu bisa lakukan. Lalu buang. Nah, ketika membuang rasakan ada kelegaan apa, ada perasaan bagaimana, rasakan itu. Oke, kita mulai ya. Hitung masing-masing, lakukan masing-masing sesuai dengan kemampuan. Kita mulai. 1, 2, 3. Apakah sudah selesai? Bisa merasakan apa yang terasa? Ada perasaan lebih tenang, lebih lega, lepas gitu, rasanya lebih rileks gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin buat yang baru melakukan, masih belum terlalu bisa merasakan mungkin ya. Ini perlu dilatih. Tetapi intinya adalah kita melambatkan diri kita, menenangkan diri kita, belajar mengenali apa yang terjadi di tubuh kita. Itu penting banget. Karena kita seringkali nggak menyadari gitu ya. Tahu-tahu sakit mah.
Ketika kita sakit mah sebelumnya kan sebenarnya ada rasa lapar dulu ya, tapi kita abaikan. Lapar, abaikan. Lama-lama nggak peka lagi kita dengan apa yang terjadi pada tubuh kita. Nah, ini adalah latihan yang paling sederhana untuk merasakan apa sih yang terjadi di tubuh kita. Sehingga kemudian perasaan itu mempengaruhi emosi kita, dan kemudian bagaimana itu menolong kita untuk lebih rileks. Saya mau mengajarkan beberapa gerakan yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya, supaya nggak salah, karena saya nggak mau ada yang cedera nih di antara kita. Kita kan seringkali sakit kepala gitu ya, apalagi nih kalau banyak di rumah ya, laptop atau main game biasanya kan kepalanya begini terus gitu ya. Seringkali kita merasa nggak enak, tapi kita nggak tahu apa yang nggak enak itu. Nah, saya mau kasih gerakan-gerakan yang membuat kita mengenali ada masalah apa sih ini kira-kira gitu ya. Pertama, kita kasih perhatian ke leher kita. Jadi duduk, pejamkan mata, pegang lutut, diam sebentar, perhatikan nafas kita, bernafas biasa, rileks tubuhnya, jangan membungkuk, tegak tapi tidak tegang. Tulang punggung ditarik tinggi tapi tidak tegang ya, rileks. Kemudian miringkan kepala perlahan-lahan ke arah kanan, pelan ya, hati-hati. Miringkan ke arah kanan. Apakah teman-teman bisa merasakan ada tarikan di leher sebelah kiri? Kemudian tangan kiri, jalankan sedikit ke arah kiri. Ketika itu dilakukan, tegangan tarikan di leher akan makin terasa. Kemudian tangan kanan, pegang kepala, tarik sedikit lagi ke arah kanan. Pelan-pelan ya, lembut, rileks, jangan dipaksa. Rasakan bagaimana otot di bagian leher kiri makin ditarik. Kemudian gerakan terakhir, tundukkan sedikit kepala. Sedikit ke samping. Kalau teman-teman ragu, boleh buka mata dan lihat gerakan saya. Makin terasa tarikan di leher. Bernafas di dalam posisi ini, 3 nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Perlahan, tangan kanan mendorong kepala kembali ke posisi semula. Kemudian kita diam sebentar, rasakan apa yang beda dari leher yang tadi sudah ditarik dengan yang belum di sebelah kanan. Rasakan, apakah ada perasaan lebih nyaman, perasaan lebih lega. Nah, kita lakukan di leher yang satu ya. Sekali lagi, sekarang kita miringkan kepala ke kiri. Pelan, maksimal yang kita bisa. Lalu tangan kanan, jalankan sedikit ke arah kanan. Kemudian tangan kiri, kita tarik kepala pelan ya, pelan karena leher itu sensitif. Tarik pelan sampai terasa nyaman. Kemudian tundukkan sedikit kepala, sedikit, dan rasakan tarikan yang makin dalam, makin nyaman di leher. Kita berada di posisi ini sebentar, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Perlahan tangan kiri mengembalikan wajah ke posisi semula. Kita diam sebentar, pejamkan mata. Coba rasakan apa yang dirasakan oleh leher Anda. Dan ketika yang terasa adalah leher kita menjadi lebih rileks, lebih nyaman, coba pikirkan apa yang kita rasakan. Apakah kita juga jadi merasa lebih lega gitu ya, lebih enak rasanya, lebih ringan.
Nah, ini adalah salah satu latihan yang menolong kita melihat bahwa ketika kita memberi perhatian pada fisik, itu akan membuat kita lebih tenang, membuat perasaan kita lebih nyaman. Saya mau kasih gerakan lainnya, itu tadi adalah di leher. Kita goyang-goyangkan dulu leher, karena buat yang nggak biasa olahraga, mungkin ada tekanan yang boleh ke depan, kemudian ke belakang, kembali ke depan. Gimana rasanya ketika leher lebih diurusin? Kita akan coba ke gerakan berikutnya di pundak ya. Seringkali pundak ini bikin perasaan kesel yang kita nggak tahu datangnya dari mana. Karena sebenarnya pundak kita pegel. Tapi kita perlu mengenali apa sih. Naikkan pundak tinggi, lalu putar ke belakang. Sekali lagi, naikkan tinggi, putar ke belakang. Sekali lagi, naikkan tinggi, putar ke belakang. Bagaimana rasanya? Lebih nyaman? Dan apakah perasaan kita jadi lebih tenang? Nah, ini gerakan selanjutnya. Tangan. Kemudian kita tarik badan kita ke belakang. Coba dilihat dulu gerakan saya ya. Tarik ke belakang. Pada saat tarik belakang, perut dimasukkan. Kemudian perhatikan apa yang kalian rasakan di sepanjang lengan dan di pundak. Tarik, perut dimasukkan. Bernafas di sini kira-kira 3 nafas. Kemudian perhatikan. Pundak diangkat, diputar ke belakang. Dada dibusungkan, kemudian turun. Rasakan apa yang terjadi di tulang belakang. Apakah cukup jelas? Kita coba ya. Ini namanya cat and cow. Ini adalah untuk menolong kita merasakan apa sih sebenarnya selama ini yang terjadi di tubuh kita yang kita nggak sadari gitu ya. Yang membuat kita bisa gelisah tanpa kita sadari. Kita mulai ya. Tangan rileks, memegang lutut, tarik badan ke belakang, lengkungkan badan maksimal. Tarik, rasakan tarikan di lengan, rasakan pundaknya di stretch maksimal. Kita bernafas di sini, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kemudian pundak diangkat, diputar ke belakang, dada dibusungkan, turun ke bawah. Pelan, relax. Diam di sini, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, kembali ke posisi semula. Selama kita melakukan gerakan-gerakan ini, kalau ada pikiran-pikiran yang masuk, jangan diabaikan, terima bahwa pikiran itu ada, tapi sisihkan dia di pojokan mana gitu ya. Disisihkan, tapi akui aja bahwa oh iya ya ada pikiran tentang ini, oh iya ada, tapi jangan diusir, jangan dihakimi, biarkan aja gitu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Kita lagi. Sekali lagi, tarik pundak ke belakang, tarik perut masuk, rasakan gerak atau tarikan di lengan, rasakan tarikan di pundak. Kemudian angkat pundak, putar ke belakang, busungkan dada, turunkan badan. Rasakan apa yang terasa di tulang belakang. Lagi, naikkan tubuhnya, tarik lagi, seperti tadi. Tarik, rasakan apa yang terjadi di lengan, di pundak. Tarik pundak ke atas, putar badan ke depan, turun ke bawah. Terakhir, lakukan lagi, tarik. Maksimal, perut dimasukkan, lengan ditarik, rasakan apa yang terjadi di pundak. Kemudian
angkat bahu, rasakan yang terjadi di tulang belakang, busungkan dada, turun ke bawah. Pelan, relax. Kita kembali ke posisi duduk. Pejamkan mata. Kita diam sebentar. Rasakan bagaimana nafas Anda. Apakah sedikit lebih cepat? Bagaimana keadaan lengan yang tadi ditarik? Apa yang terasa di pundak? Rasakan apa yang terjadi di jari-jari kita. Boleh buka mata. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan ya teman-teman yang membuat kita jadi lebih aware apa sih yang terjadi dengan tubuhku. Lalu apa yang aku rasakan ketika kita menjadi lebih tenang. Kita lebih bisa merasakan gitu apa sih. Dan salah satunya adalah yang kita rasakan adalah ketika fisik kita urus, ketika kita memberi perhatian gitu ya. Itu juga akan menolong kita menjadi lebih tenang sehingga kita jadi lebih bisa menerima perasaan-perasaan apa yang hadir dan kemudian kita tahu bagaimana merespon perasaan-perasaan itu. Saya pengen dapat feedback dulu nih, apakah gerakan-gerakan tadi membuat teman-teman merasa lebih nyaman? Ini gimana teman? Sampaikan lewat chat, boleh. Kalau saya sendiri tadi sih merasanya ya ini Bu, tadi yang utamanya di bagian leher ya, saya ikut mengikuti juga dari awal sampai akhir. Benar, jadi ketika udah di stretch itu lehernya jadi agak lebih fleksibel yang tadinya kayaknya ini ya, kaku, beku gitu. Kayak ada kayak ibaratnya tuh ada es yang pecah gitu akhirnya. Terus cair, terus yang ini juga. Mungkin yang pas tadi ya, punggung, tangan dinaikkan, terus kemudian kita maju. Di awal mungkin masih mulai crack, tapi udah di gerakan ketiga, tadi kita ada pengulangan di situ kan, itu udah mulai lebih enteng. Jadi memang terasa betul kalau misalkan memang gerakan ini harus dilakukan sesering mungkin ya Bu, biar lebih terasa bermanfaat gitu buat badan ya. Iya, dan sekali lagi saya mau ingetin seperti yang dari awal selalu saya ingatkan, ini hanya cara. Tujuan kita adalah kita mengenali apa yang terjadi. Jadi ketika kita melakukan gerakan-gerakan, ketika kita diam dan merasakan, itu sebenarnya latihan untuk kita merasakan apa sih untuk hadir di tubuh kita ini gitu loh. Untuk kita hadir gitu ya. Seringkali apa sih digigit nyamuk nih, udah gatel, udah bengkak baru sadar kan? Ketika kita nggak sadar dia kan kita nggak terbiasa hadir di tubuh kita kayak terpisah gitu, kayak terpecah gitu. Nah ini adalah latihan-latihan yang kemudian misalnya nih ya, yang paling penting itu sebenarnya intention, kita harus punya intensi. Nah salah satu tipsnya misalnya gini, kita punya intensi tiap bangun pagi, biasanya kan kita berdoa ya, tapi kan biasanya kita bangun langsung berdoa. Nah ada salah satu teman saya misalnya dia bilang, pokoknya saya akan begitu bangun pagi saya mau tarik nafas dulu 5 kali, kayak yang tadi ya, tarik nafas panjang, kembangkan, buang, kembangkan gitu. Setelah tarik nafas itu dia menjadi lebih tenang dan itu membuat dia lebih bisa berdoa. Jadi doa pagi yang biasanya cuma Tuhan terima kasih untuk hari ini, terima kasih tolonglah aku. Nah begitu dia mulai melatih seperti itu ya, mindfulness hadir di tubuhnya saat itu, bangun pagi ketika ambil nafas, buang nafas, dia baru sadar gitu, hari baru ya, gitu loh. Itu membuat lebih tenang gitu, sehingga ketika kita bangun kita wah dengan segala macam hal yang bikin kita deadline ini harus ini masak itu ini harus segala macam. Tapi ketika kita tenang, kita jadi lebih bisa berdoa. Kita lebih jernih gitu loh melihat kehidupan. Nah sebenarnya itu tujuannya mindfulness. Jadi gerakan yang saya ajarkan, ada banyak sekali gerakan. Tadi ini hanya beberapa gerakan singkat, yang karena biasanya kan yang jadi masalah tuh suka di leher, di pundak gitu ya. Jadi saya kasih gerakan dan nafas gitu ya.
Nah, ada masih banyak lagi gerakan. Kalau nanti ada permintaan mungkin gerakan apa untuk apa ya mungkin kalau masih ada waktu bisa kita coba ya. Tapi saya sungguh berharap poinnya adalah kita belajar membiasakan merasakan. Kalau kita mandi misalnya, rasakan kalau keramas tuh tanganmu menyentuh kepala, rasakan air jatuh, membasahi, rasakan. Karena biasanya itu kita take it for granted udah kita nggak bisa merasakan. Nah, rasakan, biasakan ketika makan, rasakan rasanya. Kemampuan lidah mengeluarkan enzim misalnya di mulut kita, rasakan itu semua. Ya betul. Kalau kita jadi makin makin hadir, makin bisa itu yang pertama. Lalu kedua, emosi sekali lagi jangan diabaikan. Karena Alkitab sendiri mengatakan menangislah bersama orang yang menangis, bergembiralah bersama orang yang bergembira. Kalau kita sendiri nggak pernah menangis, nggak pernah memberi ruang pada emosi negatif, bagaimana bisa kita menangis bersama orang lain? Jadi itu mungkin 2 poin dari apa yang saya sampaikan. Nanti selanjutnya bila ada tanya jawab atau ada hal lain, mungkin bisa lebih jauh lagi kita bicarakan. Baik. Ibu berbicara tadi mengenai ini adalah alat bantu sebetulnya tools kita untuk bisa lebih here and now gitu ya, untuk bisa merasakan kebaikan Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi ada yang merasa bahwa materi kita ini saat ini sangat bermanfaat untuk dirinya, tapi pertanyaannya adalah, ini seperti yang disampaikan kemarin kita waktu briefing juga sih, boleh nggak sih lebih nyaman untuk mungkin diiringi musik instrumental, taise, atau sebagainya. Nah, itu gimana, Bu? Ya, sebenarnya sih selama itu adalah alat bantu ya untuk kita menjadi lebih tenang, nggak apa-apa. Tetapi kan poinnya ya, kita kan manusia itu beda-beda, manusia beda-beda. Jadi ada orang yang sangat audio gitu ya, dan kemudian nanti akhirnya pikirannya melayang ke nah itu sangat tergantung daripada kita seperti apa. Kalau saya pribadi, saya lebih suka hening. Karena ketika sedang hening, saya bisa mulai menyadari bahwa oh, tetangga sebelah sana ternyata punya bayi ya. Ada suara nangis tuh dari sana. Kedengeran tapi kita biarin aja, nggak kemudian kembalikan pikiran kita. Nah pada saat kita sedang diam ya bernafas itu pasti wajar terjadi, pikiran kita kemana-mana. Nah latihannya adalah kembalikan pikiran itu. Nggak apa-apa, misalnya kita dengar ada tukang roti, oh ada tukang roti, udah jangan gini loh. Oh, tukang roti berisik banget sih, gangguin gue aja. Nah, itu udah sikap judgmental itu udah kemudian akan mengganggu kita untuk apa namanya menyadari. Lalu kok gue gampang banget terdistraksi ya. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh kemudian akan mengganggu kita. Tapi bagaimana ketika kita sedang tenang, ada pikiran, ada hal-hal itu terima aja. Oh iya, oh kira-kira seperti itu. Musik ketika itu kemudian membantu untuk lebih konsentrasi, lebih tenang, oke aja. Tapi ketika itu kemudian akhirnya jadi mengganggu, musiknya berganti, kita jadi terganggu gitu ya, musik yang awal enak, berikutnya misalnya itu nanti mengganggu, saya sarankan sih ya. Oke, jadi kesimpulannya sebetulnya preferensi sih Bu ya, tapi lebih baik kalau emang bisa dilakukan tanpa musik, itu mungkin akan membuat kita menjadi lebih aware, tidak hanya apa yang terjadi dalam tubuh kita, tapi juga lingkungan jadinya ya. Betul, dan alamnya itu loh, alam ini loh yang kita terima, alam. Jadi biasakan melakukannya juga jangan di ruangan ber-AC yang dingin gitu ya. Tapi nyatu dengan suhu normal. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu, kira-kira waktu yang tepat untuk melakukannya itu pagi atau sore kah? Sebenarnya itu sangat tergantung ya. Kalau saya lebih senang pagi. Karena ketika, tapi sangat tergantung sih, kapan tubuh kita merasa membutuhkan. Nah, ini yang penting sebenarnya gini, latihan. Jadi kalau kita nggak terlatih untuk tenang, ketika menghadapi masalah itu kita kan biasanya reaktif ya. Jadi kita reaktif gitu, gampang emosi kita naik gitu loh, atau gampang kita gugup, gampang kita apa, nah makanya kita harus latihan. Makanya yang tadi seperti saya katakan, salah satu contoh itu adalah pagi hari niatin gitu ya, pagi hari aku mau tarik nafas aja dulu, tarik nafas panjang, kembangkan perut, kempeskan, buang nafas pelan,
gitu ya. Nah, ketika kita terlatih seperti itu, kita terlatih dengan rasa tenang, itu sebenarnya tujuannya. Kita terlatih merasakan, oh tenang tuh kayak gini. Sehingga ketika ada sesuatu yang bikin kita jadi mau reaktif, kita jadi ingat, oh iya ya, tenang. Tapi kalau nggak pernah dilatih, nggak ada gunanya, kita nggak akan otomatis gitu melakukan. Jadi pagi, malam, sore, siang, saya rasa nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah diniatkan dan dilatih, sehingga kita terbiasa dengan perasaan tenang, dengan perasaan hadir di tubuh kita gitu saat itu. Oke. Saya mungkin mau kasih kesempatan, ini ada Bapak Denny Tewu yang angkat tangan. Apakah mungkin Pak Denny Tewu mau mengajukan pertanyaan langsung ke Ibu Agape? Boleh Pak, kalau misalkan memang ada pertanyaan bisa diaktifkan video dan mikrofonnya. Enggak, maksud saya tadi ada yang angkat tangan itu Pak John Tumanduk dari yayasan. Saya menyampaikan nanti berikut deh. Artinya kegiatan ini bagus, boleh ya saya kasih pendapat juga sedikit. Oh boleh, silakan Bapak. Jadi kegiatan ini bagus. Saya mempraktekkan itu setiap pagi bangun, pagi jam 5 itu. Tapi gerakannya dari tidur, bergerak dulu untuk bikin pencernaan peredaran darah tuh lancar gitu. Karena kalau dulu-dulu begitu bangun langsung doa atau langsung baca Alkitab tuh kayaknya pikiran bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau kita kayak warming up dulu, bikin kita punya peredaran darah bagus gitu ya. Nah, sesudah itu kita doa, peregangan inilah saraf-saraf, doa, aku udah agak tenang itu. Walaupun kalau pikiran kemana-mana ya tentu harus dinetralisir. Sesudah itu baru baca Alkitab, lebih segar badannya, nggak ngantuk gitu. Jadi memang hal seperti ini semacam meditasi, tetapi juga dengan gerakan tubuh. Pertama yang pasti kita punya peredaran napas juga jadi enak, dan juga kita jadi lebih segar menghadapi hari ini. Itu mungkin pendapat saya karena saya menjalaninya setiap hari dan banyak manfaatnya. Tapi maksud saya tadi yang angkat tangan tuh Pak Johan mungkin. Oh ya Pak, mungkin Pak Johan bisa mau mengajukan apa pertanyaan atau feedback Pak, silakan. Mikrofon dan videonya bisa diaktifkan. Iya, sorry, terima kasih. Saya cuma mau tanya, repetisinya berapa kali ya idealnya Bu ya? Kita kan mengenal diri kita ya Pak, spontanitas kita itu seperti apa gitu. Jadi makin kita nggak terbiasa dengan mindful, makin kita nggak terbiasa hadir here and now, berarti kita makin perlu melatih, makin sering melatih itu gitu. Jadi ini sebenarnya ada dua hal yang mungkin kita perlu bedakan ya. Olahraga itu sangat penting. Jadi olahraga itu adalah salah satu resep mengatasi stres, depresi yang selalu dianjurkan oleh psikolog dimanapun juga. Itu adalah olahraga tuh sebenarnya. Itu yang butuh waktu bisa setengah jam, 1 jam setiap hari, atau 5 kali seminggu mungkin. Nah tapi kalau ini sebenarnya kan adalah latihan untuk menyadari tentang keberadaan kita di dalam diri kita here and now. Jadi jangan nanti kemudian apa yang kita lakukan apa, pikiran kitanya ada di mana, perasaan kita ada, kita terpecah sehingga kita kemudian sangat mudah menjadi stres, menjadi cemas. Nah, jadi ini latihan seperti ini sangat tergantung dari kondisi kita seperti apa saat ini. Kalau kita sudah terbiasa reflektif, terbiasa memikirkan, merasakan apa yang terjadi dengan tubuhku. Kalau kita terbiasa seperti itu mungkin hanya butuh seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi tiap pagi saat itu seperti itu aja udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita adalah orang yang biasa kena panic attack gitu misalnya ya, gampang panik gitu ya, itu begitu udah langsung freeze, nggak ngerti mau ngapain. Nah itu mungkin perlu lebih sering dilatih sehingga kita mulai terbiasa untuk jadi oh iya ya, nafas dulu. Nah kalau itu nggak biasa dilatih bisa mungkin sehari 2 kali atau bagaimana, itu sangat tergantung sih kondisinya seperti apa Pak. Tapi bagaimana caranya kita supaya kemudian otomatis kita itu loh teringat gitu, oh iya ya harus ambil nafas dulu, oh iya tenang dulu, oh iya gitu misalnya. Oh iya kalau lagi rasanya gelisah, oh iya ya periksa apa yang terjadi, apakah pundakku mungkin
ada yang salah itu, apakah ada yang harus digerakkan, nah itu kecenderungan seperti itu yang harus kita latih gitu, kebiasaan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Johan untuk pertanyaannya. Apakah sudah terjawab, Pak Johan? Maksud saya kalau setiap gerakan itu berapa kali repetisinya, pengulangan gerakannya itu kalau latihan. Iya, maaf saya salah menangkap. Sebenarnya ketika masih awal ya Pak, kalau belum terbiasa berolahraga, tentu kita butuh membiasakan gerakan-gerakan itu gitu ya. Mungkin diulang 3 kali, 4 kali. Ketika tubuh kita udah mulai merasa nyaman, kemudian kita berhenti melakukan gerakan itu. Jadi kan sebenarnya otot-otot kita, apa sih yang terjadi ketika otot kaku? Itu kan sebenarnya karena kita berada di posisi yang tidak tepat dalam jangka waktu lama. Tubuh kita kan harusnya begini nih. Tapi begitu kita ngetik, kan berubah tuh posturnya. Begini, nah, kalau dalam jangka lama begini, lama-lama kan kemudian terjadi pembekuan pada lapisan-lapisan yang seharusnya cair. Nah, kemudian agak-agak kayak gel gitu ya harusnya. Nah, gerakan-gerakan itu tuh sebenarnya membantu untuk kemudian kembali mencairkan apa yang kaku itu, sehingga itu membawa perasaan nyaman. Sehingga kita bisa jadi lebih merasakan tubuh kita gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi kalau tubuh kita memang butuh 3 kali, 4 kali, tapi kalau misalnya memang lama nggak pernah berolahraga, jangan juga jadi 100 kali sih. Jadi mungkin sebentar, besok, jadi rutin tiap hari dilakukan, lama-lama kemudian akan terbiasa, lebih nyaman untuk dilakukan. Gitu, Pak. Oke. Bagaimana Pak Johan? Sudah cukup terjawab pertanyaannya? Mungkin sekitar 3 kali, 4 kali gitu ya diulangnya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Johan untuk pertanyaannya. Bu Agape, abis ini kita ada gerakan lagi atau gimana? Ada permintaan mungkin? Kalau dari Ibu sendiri apa ada yang dilanjutkan lagi untuk gerakannya? Mungkin kalau misalnya mau ya, kemarin tuh kan ada yang minta seringkali pusing kepala gitu ya. Ini gerakan sederhana aja, karena kita kan lagi nggak bisa pergi ke tukang pijet, lagi nggak bisa salon gitu ya. Kalau kepala pusing, kalau misalnya mau ya, sebenarnya kita bisa memijit wajah kita sendiri untuk memberi rasa tenang, rasa nyaman gitu ya. Di jari kita nih ada knuckle ya, kan nih buku jari ya. Tapi sebelum kita mulai gerakan lagi, nih aku mau tutup satu pertanyaan terakhir dulu, boleh ya? Nah, nanti biar kita ngelanjutinnya enak habis ini. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Apakah mengekspresikan emosi yang begitu kuat bagi orang dewasa dengan cara menangis adalah salah satu pilihan mindfulness yang salah? Pilihan apa? Maaf, kurang jelas. Pilihan mindfulness yang salah. Pilihan mindfulness yang salah, saya nggak paham kalimat itu maksudnya apa. Tapi mungkin kalau pertanyaannya adalah boleh nggak sih orang dewasa menangis, mungkin itu kira-kira. Di sini sih cuma itu doang ya. Tapi kalau mungkin emang Ibu Karina Florianti ini, Ibu atau mahasiswanya yang bertanya, kalau emang mau diajukan pertanyaannya langsung, silakan boleh loh. Biar lebih ada interaksi dan lebih clear tadi pertanyaannya apa. Masih ada bersama dengan kita kah? Mbak Karina Florianti ini. Halo? Halo? Ya? Ini dengan Mbak Karina ya? Iya. Ya, gimana nih Bu? Unmute Bu ini. Ya udah. Nah, kita nih. Baik, kami dari Prodi Keperawatan ingin bertanya. Untuk langkah-langkahnya, bolehkah di-sharekan ke kita biar kita tahu tahapan-tahapan pada saat kita melakukan kesehariannya? Terima kasih. Oke. Ini mau dijawab yang ini dulu aja kali Bu ya? Ya.
Tahapan mungkin yang paling penting adalah menyediakan waktu. Itu yang paling penting. Jadi menyediakan waktu dan tentu saja tempat yang kondusif. Jadi namanya kita hidup ini kalau nggak sediakan waktu, nggak akan ada waktu. Nggak akan ada waktu kalau nggak disediakan, karena kita punya banyak sekali hal yang ingin kita kerjakan. Jadi sediakan waktu, itu yang paling pertama. Kemudian setelah ada waktu, ada tempat yang nyaman untuk sendiri, untuk tenang. Kemudian tahapan berikutnya adalah diam. Diam, duduk tegak, mulai dengan bernafas pelan. Lalu rasakan apa yang terjadi di tubuh kita. Rasakan tangan kita bagaimana, rasakan seperti yang tadi, scan aja seluruh tubuh, rasakan. Belajar menerima kalau ada rasa sakit, rasa apa. Nah, mulai dari setelah itu, kita jadi tahu, oh leherku nih kenapa nih. Nah, kita mulai kemudian dengan gerakan yang mungkin bisa menolong kita menjadi lebih nyaman. Mungkin dengan menggerakkan leher, atau misalnya gerakan tangan, misalnya pinggang kita sakit, misalnya itu gerakan yang sangat kita pilih aja gerakannya, misalnya hanya dengan begini, lalu kita geser sedikit ke kanan, diam sebentar, geser ke kiri, diam sebentar, itu udah sangat menolong tuh di pinggang, sehingga kita merasa lebih nyaman, kita lebih tenang, lalu kita mulai bisa lebih menerima, lebih hadir di dalam diri kita. Misalnya kayak gitu. Jadi sangat tergantung dari ketika kemudian kita scanning, tapi itu yang paling penting sih. Tempat, duduk diam, bernafas, tubuh tegak, lalu mulai scanning. Nah itu sih tahapan awalnya. Dan selanjutnya ya sangat tergantung kondisi kita. Oke. Jadi gerakannya bervariasi, ini tuh gerakannya sebenarnya bervariasi ya. Yang langkah-langkahnya tuh sebetulnya nggak ada yang pakem, hanya saja mungkin kita awalnya mempersiapkan tempat, mempersiapkan diri, baru apapun gerakan yang mau kita lakukan itu sebetulnya bisa apa ya, opsional gitu kali Bu ya sifatnya. Iya, banyak sekali, ada banyak sekali. Mungkin kalau ingin lebih terorganisasi, kita mulai dari kepala misalnya, kemudian ke leher, ke pundak, ke pinggang, nah, mungkin begitu gitu. Tapi kan sekali lagi itu cuma tools ya, tujuan berikut itu yang penting. Oke, aku mau kasih mau kasih kesempatan lagi nih untuk Mbak Karina tadi yang mungkin mau terhubung langsung dengan Bu Agape untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung supaya pertanyaannya nggak mispersepsi. Silakan Mbak Karina. Halo. Mungkin saya bicara aja soal emosi negatif ya, kalau misalnya nggak tersambung. Mungkin ya, Ibu ada soalnya nih. Ya, gimana Mbak Karina? Gimana? Iya, tadi maksudnya itu apakah bagi orang dewasa dengan mengekspresikan dengan menangis itu merupakan salah satu solusi dari mindfulness yang tadi Ibu Agape jelaskan. Kan kalau secara fisik mungkin kan kita bisa menerapkan secara dengan olahraga, yoga, dengan gerakan-gerakan yang tadi Ibu Agape ajarkan. Dan kalau memang dalam keadaan terpuruk sekalipun dengan menangis, apakah merupakan salah satu mindfulness tadi? Iya. Sebenarnya kalau kita bicaranya soal mindfulness, apa sih mindfulness itu? Mindfulness itu kan tentang kita hadir di dalam diri kita pada saat ini tanpa judgment. Tanpa judgment itu penting. Jadi hadir here and now dan kita nggak ngejudge. Jadi ketika kita merasa sedih, kita nggak menjudge perasaan itu loh. Misalnya kita bilang, aduh kenapa sih gue sedih nih? Aduh mestinya, nah itu kan namanya kita menjudge dan itu akan membuat kita jadi makin tertekan dengan perasaan itu, atau kemudian kita jadi kepingin deny gitu loh, kepingin mengabaikan, padahal perasaan itu kan ada. Nah yang paling penting adalah ketika kita ada perasaan sedih, ingin menangis, kita kenali ya, jadi perasaan emosi negatif itu siapa sih yang suka? Nggak ada yang suka emosi negatif, tapi itu ada, itu hadir dan itu real. Nah yang perlu kita lakukan adalah pertama, kita respect sama perasaan itu, bahwa aku merasa sedih, oke. Lalu kenali, kenapa aku merasa sedih? Kenapa aku ingin menangis? Apakah aku merasa kesepian?
Apakah kemudian tolong mungkin bisa moderator tampilkan wheels apa ya, wheels of emotion itu. Oh, sebentar, bukan kakak. Wheel of emotions ya, mungkin nanti itu bisa ditampilkan. Ya, karena kita perlu pertama ketika ada perasaan negatif, pertama kita hargai, respect. Kedua, recognize, kita kenali apa sih yang aku rasakan ini. Apakah aku sedang merasa kesepian, kan pengen nangis nih, sedih. Tapi sedih itu kan sangat luas. Nah, kita perlu mengenali, memberi nama pada perasaan itu, sehingga kemudian perasaan negatif itu bisa kita regulasi, bisa kita atur gitu loh. Bisa kita pikirkan, kita jadi punya pilihan. Mau apa nih? Ketika setelah kita mengakui perasaan itu, lalu kita merasa pilihan yang paling tepat saat ini adalah aku menangis. Ya menangislah. Dan itu kemudian kita akan merasakan bagaimana ekspresi itu ya, respon kita terhadap perasaan kesepian itu ya, misalnya sedihnya karena kesepian. Kemudian ketika nangis itu membuat kita lebih tenang, lebih lega, sehingga kita lebih bisa berpikir. Maka itu adalah sebenarnya ya seperti itu memang yang ingin kita tuju. Gitu. Nah yang menjadi masalah kan seringkali kita tidak ingin mengenali perasaan negatif. Kalau ada perasaan negatif biasanya kita tekan, kita abaikan. Nah misalnya di sini sedih. Coba, aduh saya kurang jelas, saya agak mendekat ya ke silakan Ibu. Misalnya perasaan sedih ya, sad. Itu ketika kita ingin nangis itu kan sebenarnya bisa jadi perasaan sedih itu karena kita depresi, bisa jadi karena kesepian, bisa terjadi karena kita bosan. Kenapa? Apa? Nah itu yang penting sebenarnya. Ketika dalam mindfulness kita itu ya, kita tenang, diam, dan kita memikirkan, mengenali perasaan, itu kemudian kita akan tertuntun kepada apa sih sebenarnya yang sedang aku rasakan, rasa malu kah? Atau apa di situ teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa melihat gitu ya, sehingga ketika kita bisa memberi nama pada perasaan kita tahu meresponnya gimana sih gitu. Karena perasaan sedih itu macam-macam. Sedih yang disebabkan karena kesepian itu berbeda dengan sedih misalnya yang disebabkan oleh perasaan bersalah misalnya. Kan cara kita meresponnya beda. Kalau karena rasa bersalah ya mestinya kita bukan dengan menangis mungkin meresponnya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari ya di dalam mindfulness, dan sekali lagi itu ini hanya tools sebenarnya ya, tapi tujuannya adalah ketika kita bisa connect dengan diri kita, dengan perasaan kita nggak mengabaikan, kita bisa jadi lebih tenang dan lebih bisa tahu bagaimana cara harusnya berespon. Kalau emang harus menangis, nggak apa-apa menangis. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin bisa jadi penutup sekaligus kalau memang ada gerakan-gerakan yang bisa membantu bisa di-share ya Bu ya. Jadi ada yang mengatakan kalau akhir-akhir ini sulit tidur dan bahkan mungkin gak bisa tidur, mungkin ada saran atau trik untuk bisa mengatasi keluhannya supaya tidurnya bisa lebih baik lah gitu. Iya, seringkali masalah tentang tidur itu juga masalah mindfulness ya. Seringkali ketika kita tidur, badan kita di tempat tidur, tapi pikiran kita tuh ada di mana gitu ya, seringkali ya. Nah ini yang paling penting. Nah kalau tentang tips untuk mindfulness-nya adalah ketika kita tidur, misalnya ya, yang paling pertama tentu saja kita nggak bisa, ini udah banyak yang menulis ya, jangan main handphone di tempat tidur. Jadi pertama-tama itu adalah kita harus aware bahwa aku mau tidur. Ketika aku mau tidur, berarti siapkan pikiran kita, aku mau tidur. Kemudian berarti siapkan fisik kita, jangan main game. Taruh itu game, taruh itu laptop, kejan semuanya. Aku mau tidur. Hadir di diri kita pada saat itu. Jangan ketika mau tidur pikiran ke pekerjaan besok, itu nggak mindful. Jadi kemudian berarti ketika kita mau tidur, siapkan. Berarti kondisi juga disiapkan, mungkin lampu diredupkan, kemudian suasana dibuat lebih tenang. Nah, yang paling penting adalah ketika kita berbaring di tempat tidur, rasakan. Coba kita menarik nafas tenang gitu ya, berbaring, lalu rasakan bagaimana kulit kita bersentuhan dengan spray, rasakan bagaimana bantal mengenai kepala kita, rasakan bagaimana mata itu tertutup, rasakan nafas kita, rasakan itu, kondisikan gitu loh, hadir di saat itu bahwa aku sedang tidur.
Nah, itu yang paling pertama dan seringkali kita abaikan sih itu. Kita nggak pernah, jarang banget lah kita melakukan itu pada saat kita mau tidur gitu ya. Hal kedua, kemungkinan besar yang membuat kita nggak bisa tidur, selain pikirannya tadi ya, tapi ketika kita mulai menarik nafas, merasakan itu, pikiran kita akan tertuntun untuk terlepas dari masalah-masalah itu. Nah, hal kedua kemungkinan besar yang membuat kita sulit tidur itu mungkin ada gangguan otot. Nah, kita bisa melakukan stretch gerakan-gerakan yang kemudian membuat kita jadi lebih rileks. Misalnya kita lakukan twist gitu ya. Twist tuh kadang-kadang sangat bisa membuat kita rileks ya. Misalnya kita tangan ini salah satu tips aja ya. Tarik tubuh ke atas. Jangan, perhatikan leher setiap kali kita melakukan gerakan, jangan tegang ya, rileks tapi ditarik. Misalnya seperti ini, tarik ke atas, kemudian tarik ke satu sisi, tarik satu sisi, itu akan menolong kita menjadi lebih rileks. Mungkin kita bisa lakukan twist, misalnya seperti ini, tangan taruh di lutut, tangan satu, kemudian kita twist ke belakang. Lakukan gerakan berikutnya, twist. Nah, itu tuh gerakan-gerakan seperti itu akan menolong kita lebih rileks, lebih nyaman badan kita, sehingga kita kemudian bisa lebih tenang, sehingga kita bisa lebih tidur. Kadang-kadang kurang gerakan sih ya, yang membuat kita jadi metabolisme tubuh kita juga nggak bagus. Kita perlu ingat, tubuh kita diciptakan Tuhan sangat banyak sendi. Itu artinya tubuh kita diciptakan untuk bergerak. Kalau enggak kan ngapain ya ada sendi begini banyaknya di tubuh kita. Jadi kalau kita nggak biasa bergerak, ya memang itulah yang seringkali kemudian pelan-pelan menimbulkan masalah, salah satunya biasanya. Oke, baik. Mungkin kalau misal, jadi seperti itu ya kurang lebih ya, Pak. Tadi pertanyaannya siapa ya? Pak Jasa, semoga bisa terjawab pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jadi yang kalau gimana Bu? Ya kalau mau gerakan yang untuk bikin mata lebih rileks, kadang kalau boleh kita coba aja ya. Ini satu gerakan. Ini penutup ya. Iya. Saya mau ajarin. Kita pakai knuckle kita nih loh, buku jari. Ini mata ya. Mata kita itu kan ada rongga, tapi bukan di matanya ya, di tulang nih. Di sekitar sini ada tulang kan, lalu ada alis. Nah, pakai knuckle tuh pertama kita tekan di sini, pelan, rasakan tempat yang rasanya paling nyaman. Kemudian kita tarik, jalankan di alis, jalankan. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, di sini ada titik yang sangat enak untuk ditekan. Kita tekan beberapa detik. Lepaskan. Terasa nggak lebih rileks? Lakukan lagi dari sini. Tekan di sini ya, di mata sini. Tekan di tulangnya situ, di ujung tulang. Tarik lagi. Di alis. Naikkan ke atas ini. Di titik yang paling nyaman untuk dititik, tekan beberapa saat, lepaskan. Itu sangat membuat rileks. Kemudian bisa juga di jaw, di sini ada tulang ya. Pakai knuckle, karena knuckle ini nyaman gitu ya, dan nggak perlu tenaga besar. Dibanding dengan kita pakai jempol, biasanya lebih capek. Di sini jalankan aja ke sini. Ini sangat relaxing. Mungkin ini bisa membantu untuk Bapak yang sulit tidur. Kepala juga bisa diketuk-ketuk. Karena sering kali nih kepala terlalu pelan-pelan aja diketuk. Kemudian telinga ditarik-tarik. Lalu terakhir ini, jaw, rahang dicubit-cubit. Nah, setelah itu semua diam, tenang. Bernafas, buang nafas, rasakan bagaimana apa yang tadi terasa di wajah kita. Rasakan bagaimana menjadi lebih rileks, peredaran darah terasa lebih lancar. Tarik nafas, buang nafas. Nah, itu adalah teknik-teknik yang bisa menolong kita menjadi lebih rileks sebelum kita tidur. Kira-kira seperti itu. Oke,
Baik, terima kasih banyak Bu Agape untuk materi gerakan dan semuanya lah hari ini yang sangat bermanfaat, karena dari feedbacknya nih saya lihat di meeting chat juga pada merasa ini acaranya bermanfaat dan feedbacknya mayoritas positif seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan dari awal sampai akhir itu memang yang paling penting adalah fokusnya di sini adalah merasakan emosi dan tidak menyangkal ya Bu ya, mengakui semua emosi itu justru akan membantu kita untuk bisa aware sama diri, untuk bisa aware sama lingkungan juga, dan akhirnya bisa membuat diri kita lebih nggak terpisah-pisah tadi ya, antara pikiran dan emosi ya, justru membantu kita untuk bisa lebih merilis emosi negatif yang harusnya keluar seperti itu. Dan salah satunya untuk bisa membantunya adalah mindfulness ini, walaupun ini bukan fokus, ini hanya yang ditekankan tadi adalah ini adalah alat bantu untuk kita bisa menuju ketenangan dan kedamaian yang kita cari dari Tuhan, seperti itu ya Bu ya. Ya, kurang lebih. Mungkin Bu Agape ada kata penutup atau tambahan lagi sebelum kita mengakhiri dan akhirnya aku serahkan kembali kepada UPKK. Ya, mungkin yang terakhir saya mau kaitkan lagi tentang tadi Mazmur 73 ya, tentang Daud, bagaimana dia tidak merasa bermasalah mengakui perasaan cemburu. Dan ada ayat-ayat yang tadi dia katakan bahwa aku ini seperti hewan di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Jadi perasaan dekat dengan Tuhan itu loh, ketika kita mau menerima, kita hadir, kita merasakan, kita melihat fenomena yang ada, tapi kita nggak terjebak di fenomena. Tadi kan Daud bicara fenomena di awal ya, fenomena kita sekarang adalah apa? COVID, masalah ekonomi, masalah studi yang nggak jelas, banyak sekali nih fenomena, tapi jangan terjebak di situ. Nah, mindfulness adalah salah satu cara untuk kita kembali kepada realita, untuk masuk, untuk tidak terjebak pada fenomena, tapi kita menjadi tenang, kita menyadari hidup kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan mendekat kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Itulah caranya kita untuk bisa kemudian membuat pilihan-pilihan yang lebih tepat di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Hai, terima kasih Bu Agape untuk materinya hari ini. Aku persilahkan kembali untuk Kak Eka bisa masuk. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya. Terima kasih buat Bu Agape dan juga Mbak Jessica. Kalau boleh kita lihat kedua orang ini sebenarnya ada di UKI, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Cuma memang karena mereka banyak person to person di ruangan saja, jadi mungkin kita jarang melihat kedua pribadi ini, begitu ya. Jadi yang moderator adalah psikolog dan juga konselor kita, dan Ibu Agape adalah konselor kita, begitu. Dan memang kami dengan banyak pergumulan terus berpikir kita nggak hanya bahas spiritual kita, kalau secara physically, mental kita, begitu ya, nggak balance. Maka berharap melalui media ini kita aware terhadap kebutuhan diri kita dan kita bisa menikmati Tuhan melalui tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan jikalau ada hal-hal yang mungkin saja akhir-akhir ini mengganggu kita, begitu ya, gerakan-gerakan ini belum bisa menyelesaikan dan menuntaskan pergumulan kita, tidur tetap sulit, begitu ya, dan berpikir masih tetap sulit fokus, maksud saya, monggo mari kontak kami di WA UPKK. Kami akan mencoba melakukan layanan kalau memang kita mau face to face. Para kedua pribadi ini sedia hadir di UKI. Tapi jikalau mungkin kita tetap by WA ataupun telepon, mereka juga bersedia, begitu. Karena memang kami juga mencoba menaikkan materi-materi psikoedukasi yang kami harap itu memicu kita, menstimulun kita kepo, gitu ya. Kepo terhadap kesehatan mental kita untuk akhirnya membuat kita nggak hanya melihat kehidupan ini rohani dan tidak rohani, tapi kita juga aware dalam hal mana kita bisa menyeimbangkan spiritualitas dan mentalitas kita, sehingga di dalam adaptasi, mengelola emosi, cara berpikir, begitu ya, itu lahir dari kesadaran penuh dari fisik dan tubuh yang juga dapat berkonsentrasi, gitu. Jujur, ketika Ibu Agape menjelaskan media ataupun materi ini, saya secara pribadi, begitu ya, belum terlalu mengerti, begitu. Jadi memang ketika kami berdiskusi, ternyata ini penting ya, gitu. Maka ini kami angkat ke permukaan untuk menjadi berkat bagi kita semua.
ternyata juga materi-materi ini di beberapa perusahaan membawakannya di dalam peningkatan begitu ya kinerja dan produktivitas SDM-nya begitu. Jadi memang SDM yang unggul itu dimulai dari pribadi yang unggul. Maka mari kita sendiri secara pribadi aware terhadap kebutuhan diri kita. Dan jikalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita, kami sangat terbuka untuk membantu mendoakan mungkin ataupun mempertemukan Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa kepada dua pribadi ini, ataupun bahkan di UPKK ada juga psikiater. Jadi jika memang kita butuh bantuan lebih lanjut, kami berharap ini menjadi sarana kita UPKK menjadi perpanjangan tangan menolong rekan-rekan baik itu kita sebagai dosen karyawan ataupun juga mahasiswa. Terima kasih untuk setiap kesediaan kita hadir. Kami sangat berterima kasih karena memang ini menjadi kekhawatiran kami. Mengapa? Karena kita tidak face to face melalui media semuanya jarak jauh, tapi kami melihat responsif dan juga kesediaan kita, kami sangat appreciate begitu. Dan jikalau kita membutuhkan next pertemuan berikutnya, nanti kami akan berikan link evaluasi untuk materi pertemuan kita hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu merequest beberapa hal, ini akan menjadi perhatian dari UPKK untuk juga kita dapat garap bersama ataupun lakukan bersama begitu. Jadi memang nanti kami mohon tim boleh menampilkan link ataupun form yang dapat kita isi sebagai evaluasi dan juga masukan. Dan jikalau ada masukan-masukan ke depan yang perlu kita garap melalui UPKK, monggo dengan senang hati kami akan terima dan kita akan coba create yang dapat menolong warga UKI semakin sehat mental begitu. Dan kabar baik bagi kita yang hadir dari awal sampai akhir, kami akan memberikan free sertifikat begitu ya. Ini masih dalam pemutusan apakah online ataupun offline, nanti kami akan konfirmasi. Dan kami juga bersyukur untuk 5 orang gitu ya. 5 orang pendaftar pertama yang stay dari awal sampai akhir, kami akan kirimkan voucher pulsa walaupun mungkin tidak banyak. Ini juga menjadi panduan penyemangat bagi kita karena telah meluangkan waktunya. Kami akan isikan pulsa sebesar 50.000 kepada 5 orang pertama mendaftar dan juga stay dari awal sampai akhir. Namanya nanti kami akan kirimkan menyusul di media UPKK karena kami akan melihat data yang pertama mendaftar yang 5 orang apakah memang stay sampai akhir gitu ya. Dan untuk semuanya kami sampaikan terima kasih. Jikalau ada masukan evaluasi, mohon isi di form yang kami nanti akan bagikan. Di chat mungkin nanti teman-teman tim UPKK akan membagikannya untuk kita isi. Dan jikalau ada hal-hal yang hendak kita perbincangkan juga melalui grup chat dari media ini, monggo setelah kita berdoa bersama. Dan nanti kalau mau langsung bertanya juga kepada Ibu Agape dan juga Mbak Jessica sebagai psikolog, monggo juga ya, masih ada waktu kita mungkin 10 menit. Kami belum close chat ataupun room kita untuk pertemuan hari ini, nanti bisa saling menyapa ataupun saling bertanya begitu. Dan untuk doa penutup, mohon maaf gitu ya, jikalau saya menembak langsung kepada Ibu Agape, boleh menutup kita di dalam doa Bu, mohon kesediaannya. Dan juga bersyukur untuk semua yang telah terjadi kita kerjakan hari ini, secara khusus setiap rekan-rekan yang bersedia hadir untuk juga tetap bisa aware terhadap dirinya dan pelan-pelan menerapkan mindfulness dalam pola hidup yang akan kita jalani hari ke hari. Monggo Ibu Agape, saya minta kesediaannya menutup kita di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami lebih mengenal diri kami dan lebih mengenal Engkau. Tuhan, kami bersyukur untuk orang-orang yang sudah menemukan teknik-teknik yang baik yang bisa menolong kami untuk lebih bisa hidup secara murni, apa adanya, menerima diri kami. Dan dari situ kami bisa belajar untuk bersikap, memilih hal-hal yang baik untuk dilakukan. Kami bersyukur ya Tuhan,
Dan kami berdoa kiranya segala macam cara ini hanyalah menjadi cara yang kami gunakan dengan satu tujuan. Ketika kami makin mengenal diri kami tahu hal-hal yang menjadi masalah kami tahu betapa lemahnya kami, betapa terbatasnya kami. Kiranya itu semua membawa kami datang kepadamu ya Tuhan. Kiranya itu semua membawa kami mendekat kepada Tuhan dan menemukan jawaban kami di dalam Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami dan Engkau berfirman, di luar Engkau kami tidak akan sanggup melakukan apa-apa. Kami bersyukur untuk masa-masa pandemi ini karena kami jadi mengalami banyak hal dan kami seperti terdorong, terdesak untuk kemudian kembali kepada Tuhan. Mungkin selama ini kami begitu sibuk dengan semua yang kami lakukan dan kami melupakan begitu banyak hal, termasuk melupakan untuk memberikan waktu kami, hati kami, pikiran kami kepada Engkau. Karena itu ya Bapa, kami berdoa setelah ini kami bisa menggunakan waktu yang ada untuk datang kepada Tuhan, untuk menggunakan apa yang sudah kami pelajari untuk makin mendekat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kiranya Engkau memberkati UPKK, Engkau memberkati UKI, Engkau memberkati setiap dari kami satu persatu yang sungguh-sungguh dengan hati yang tulus datang mendekat mencari Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih buat Ibu Agape dan juga Mbak Jessica. Dan terima kasih untuk kita semua yang telah terlibat hadir. Untuk beberapa hal yang mungkin nanti masih hendak ditanyakan, bagaimana memulainya mungkin, dan bagaimana langkah-langkahnya, boleh chat kami ataupun tanyakan kami. Kami akan mencoba menolong kita untuk pelan-pelan menerapkan mindfulness dalam kehidupan kita. Dan jikalau ada koreksi ataupun hal-hal yang tidak kita masukkan dalam saran, kami harap kita bisa mengisi form evaluasi. Begitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan kami undur diri. Dan jikalau kita hendak bertanya-tanya sebentar selama 10 menit dari jam sekarang, kami akan tetap berikan media ini untuk kita saling berkomunikasi. Sekali lagi, salam sehat, jaga kesehatan mental, dan mari terus mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka dan tim. Terima kasih semuanya. Terima kasih.